Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman dan ini juga nanti sekalian aku bakal berinvestasi sekaligus membahas mengenai pertanyaan ini ya kan. Nah, pertanyaannya adalah dari Kak Review With Me, harga belinya sesuai pada saat kita beli atau pada saat berhasil diverifikasi manajer investasi. Nah, jadi pada hari ini aku ingin membahas tentang kalau misalnya kita membeli reksadana di Bibit, sebenarnya kita akan mendapatkan NAV atau mendapatkan harga beli di hari apa ya man? Apakah kita bakal dapat di hari itu, apakah kita bakal dapat di hari berikutnya. Di video kali ini kita bakal bahas secara lebih lengkap. Nah, di sini aku juga udah siapin tabelnya. Ini hanya untuk mempermudah aja. Kalau misalnya nanti teman-teman masih sedikit bingung dengan penjelasannya, kamu bisa dengan mudah melihat tabel ini. Harusnya kamu bisa lebih mudah untuk mengerti ya man. Oke, kalau misalnya kamu pengen mencari informasi, aku pengen ingetin dulu ke teman-teman, sebenarnya kamu bisa menggunakan website ini ya, yaitu faq.bibit.id. Di sini ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang bisa terjawab di halaman ini. Kamu tinggal ketika jadi Google nanti biasanya bisa diarahkan. Dan pertanyaan yang bisa mengarahkan ke halaman ini yaitu pertanyaan yang ini ya. Kapan pembelian selesai dan dapat harga NAB hari apa? NAB itu maksudnya adalah nilai aktiva bersih atau NAV itu sebenarnya sama aja ya men. Jadi ini simpelnya itu adalah harga reksadananya. Kalau misal kamu bingung, kamu juga boleh nonton video yang satu ini. Video satu ini sangat menjelaskan teman. Tadi aku juga udah coba nonton videonya dan ini membantu banget. Oke, sekarang kita bakal bahas ke pembahasannya. Yaitu yang pertama, Bibit memiliki kebijakan batas waktu transfer dana dan upload bukti transfer cut off time pada pukul 1. Sesuai dengan kebijakan dari bank kustodian. Nah, di sini aku juga udah masukin yaitu cut off time-nya jam 1. Maksudnya cut off time itu apa? Ini maksudnya adalah batas. Dimana kalau misalnya kamu melakukan transaksi sebelum jam 1, itu bakal diprosesnya di hari itu juga. Tapi kalau misalnya kamu melakukannya setelah jam 1 siang, misalnya jam 2, jam 3, atau jam berapapun, nah itu bakal mengikuti di hari berikutnya. Jadi seperti itu ya, man. Nah, di sini note cut off time untuk produksi Sinarmas Asset Management berubah menjadi jam 11.30. Ini mungkin satu anomali di mana Sinarmas Asset Management beda sendiri ya, man. Tapi kalau misalnya produk-produk lain, itu semuanya jam 1. Nah, pembahasannya adalah setiap transaksi pembelian reksadana di Bibit akan diproses pada hari kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat, di mana tanggal merah bursa libur ya teman. Di sini aku juga tulis hari libur bursa itu tutup. Jadi transaksi kamu nggak bakal diproses kalau misalnya kamu membeli di hari libur. Dan hari libur itu juga berlaku untuk hari besar nasional atau hari kapital ya teman. Jadi kalau misalnya kamu melakukan pembelian di hari libur nasional atau misalnya emang di hari libur weekend Sabtu Minggu, itu bakal diproses otomatis di hari berikutnya karena emang di Sabtu Minggu atau hari nasional mereka nggak buka ya teman, bursa tutup. Nah, di sini yang pertama pembahasan kita, misal kamu melakukan pembelian di hari Senin sebelum jam 13.00. Artinya kamu membelinya di pagi hari sebelum jam 1. Transaksi akan diproses dan berhasil di hari Senin. Pembelian diverifikasi manajer investasi mendapatkan harga reksadana sekitar jam 5 sampai 22.00. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar jam 10. Nah, jadi simpelnya seperti di tabel ini ya, men, dimana kalau misal kamu melakukan pembelian sebelum jam 1 di hari Senin, katakan kamu beli Senin 1 Januari. Nah, nanti kamu bakal mendapatkan NAV di hari itu juga, yaitu Senin 1 Januari. Artinya kamu dapat harganya adalah harga Senin 1 Januari. Kemudian unitnya bakal masuk portofolio sekitar Selasa 2 Januari di jam 10 malam. Seperti itu ya, men. Nah, poin kedua, misalnya kamu melakukan pembelian di hari Senin setelah jam 2. Nah, ini berarti kamu udah melakukan pembelian lewat jam 1 ya. Maka di sini kamu bisa baca transaksi akan diproses dan berhasilnya di hari Selasa. Jadi kalaupun kamu belinya hari Senin, tapi karena itu udah lewat jam 1, maka dihitungnya akan mengikuti hari berikutnya. Di sini aku juga udah masukin kalau misalnya kamu belinya jam 2 di hari Senin, otomatis dia diprosesnya di hari berikutnya yaitu di hari Selasa dan dapatnya NAV di hari Selasa. Dan dia bakal selesai di hari berikutnya lagi. Nih kamu bisa baca di sini ya. Pembelian diverifikasi manajer investasi dan mendapatkan harga NAB sekitar jam 17 sampai 22 WIB. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Rabu sekitar 22.00. Nah, di sini kamu bisa melihat tabel ini di mana unit akan masuk porto di hari Rabu 3 Januari di jam 10 malamnya ya. Nah, kalau misalnya ini case yang berbeda di mana misal kamu melakukan pembelian di hari Senin di antara jam 1 sampai jam 2. Maka jam tersebut sistem Bibit sedang melakukan settlement atau penyelesaian transaksi. Pihak Bibit tidak dapat memberikan kepastian apakah order kamu dilaksanakan di hari yang sama atau keesokan harinya. Jadi kalau misalnya kamu belinya sekitar jam segini, ini bisa ngikutin di hari itu ataupun bisa di hari berikutnya ya kan. Saranku kalau misalnya kamu emang ingin ikuti NAV di hari itu, ya kamu lakukan pembeliannya di pagi hari sebelum jam
1, jam 9 kamu beli, jam 10 juga boleh. Apalagi jam 10 biasanya itu jam-jam buka kalau misalnya ada promo bibit ya kan. Jadi kamu bisa sekalian manfaatin juga. Nah, di sini pihak bibit nggak bisa memberikan kepastian. Jika kamu ingin agar order pasti dilaksanakan di hari yang sama, lakukan order penjualan sebelum jam 1. Jika kamu ingin agar order pasti dilaksanakan keesokan harinya, lakukan order penjualan setelah jam 2. Jadi seperti itu ya kan. Nah, kalau misalnya di tabel ini aku juga nge-add dimana kalau misalnya kamu melakukan pembelian 1 hari sebelum hari libur, itu dia otomatis bakal sama seperti yang ini ya kan. Dimana kalau misalnya kamu beli di hari Jumat, kamu belinya pagi, otomatis dia bakal mengikuti NAV di hari Jumat tanggal 5 Januari juga. Namun, unitnya bakal masuk portofolio bukan Sabtu ataupun Minggu. Unitnya bakal masuk di hari Senin. Karena kenapa? Karena hari Sabtu Minggu itu libur, jadi nggak dihitung ya kan. Dimana ini hanya dihitung hari kerjanya aja. Nah, kalau misalnya kamu belinya lewat jam 1, katakan di sini kamu membeli di Jumat 5 Januari yaitu pukul 3. Nah, dia bakal mengikuti NAV di hari berikutnya, di mana NAV berikutnya itu bukan hari Sabtu atau Minggu, karena di Sabtu atau Minggu kan itu hari libur sehingga nggak ada transaksi sama sekali. Maka dari itu, kamu bakal mengikuti harga NAV di hari Senin. Jadi seperti itu ya kan. Nah, setelah kamu mendapatkan NAV di hari Senin, nanti unitnya bakal masuk portofolio sekitar hari Selasa 9 Januari di jam 10 malamnya. Jadi seperti itu. Jadi dia memang Sabtu Minggu itu nggak ada beroperasi ya kan. Dan di sini pembahasan poin terakhir yaitu misal kamu melakukan pembelian di hari Sabtu, Minggu, ataupun di hari libur nasional. Nah, jadi Sabtu atau Minggu dia nggak diproses, sama juga dengan libur nasional. Di sini kamu bisa baca ya, transaksi akan diproses dan berhasil di hari Senin atau hari kerja berikutnya. Nih, di sini kamu bisa lihat di mana kalau di sini kamu membeli di hari Sabtu atau kamu membeli di hari Minggu, dia otomatis akan mengikuti NAV di hari kerja berikutnya. Di mana hari kerja berikutnya itu adalah Senin, yaitu Senin 8 Januari ya kan. Jadi mau kamu beli Sabtu atau Minggu, dia bakal mengikuti NAV di hari Senin. Nah, Sabtu atau Minggu ini sama sekali nggak pengaruh mau sebelum jam 1, mau setelah jam 1, nggak ada pengaruh karena memang di hari itu adalah hari libur. Jadi bakal diprosesnya di hari berikutnya juga. Maka dari itu ikuti NAV di hari Senin dan nanti unitnya bakal masuk portofolio di hari Selasa 9 Januari. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya kamu membelinya di hari libur nasional. Katakan ini bukan Sabtu Minggu, katakan itu adalah hari Jumat, namun hari Jumatnya itu adalah hari libur nasional. Jadi di hari Jumat itu bursa saham sedang nggak beroperasi. Ya otomatis kamu tetap bakal diprosesnya di hari kerja berikutnya. Misalnya Sabtu Minggu libur, nanti hari masuk berikutnya adalah hari Senin, otomatis kamu bakal mengikuti NAV di hari Senin dan juga bakal unitnya masuk porto di hari Selasa malam. Jadi seperti itu ya kan. Jadi kamu bisa baca di sini pembelian di verifikasi manajer investasi dan mendapat harga NAB sekitar jam 17-22. Unit reksadana akan otomatis diterima pada hari Selasa sekitar 22.00. Jadi kalau misal kamu beli Sabtu atau Minggu, transaksinya diproses di hari Senin, ikuti harganya di hari Senin dan unitnya bakal masuk di hari Selasa. Nah, di sini juga ada note, jika ternyata hari Selasa adalah tanggal merah, maka unit reksadana akan diterima pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya sekitar jam 22.00. Perlu diperhatikan bahwa harga yang tertera di aplikasi Bibit adalah harga hari sebelumnya, karena harga reksadana itu tidak real time dan hanya diupdate sekali dalam sehari, di hari kerja setelah bursa tutup. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi buat review with me, harga belinya sesuai pada saat kita beli itu tergantung dengan kamu belinya di jam berapa. Kalau kamu belinya di pagi hari, sebelum jam 1, dia bakal diproses dan mengikuti NAV di hari yang sama. Sedangkan kalau kamu belinya lewat dari jam 1, dia bakal di hari berikutnya baru diproses. Kamu belinya di hari libur, dia bakal diprosesnya di hari kerja berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga ini bisa membantu kamu buat lebih mengerti. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh mengikuti tabel yang udah aku sediakan di sini. Dan kalau misalnya aku masih ada salah dalam menjelaskan, kamu juga boleh koreksi ya, teman. Karena mungkin aja aku menjelaskannya secara keliru. Oke, nah sekarang kita bakal langsung studi kasus dan kita bakal langsung coba berinvestasi. Katakan hari ini adalah hari Kamis 29 September, di mana hari ini adalah hari kerja ya kan? Dan kemudian ini adalah jam 9. Dan sekarang aku akan membeli reksadana. Seperti biasa aku akan membeli Sukor Investable Fund. Di sini aku udah siapin 3 juta ya. Ya udah, di sini kita langsung pilih portofolio, kita masukin ke Investor Habit, kemudian kita beli obligasi, kemudian masukin Sukor Investable Fund. Seperti biasa aku bakal masukin 3 juta dan aku bakal nyalain cashbacknya ya men, supaya cashbacknya bisa sekalian kepake. Kita tinggal pencet beli sekarang di sini, kita pencet sign with, kita pencet bayar sekarang. Aku bakal bayar menggunakan Bank Jago aja karena kebetulan udah siapin dana di situ. Ya udah, kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian kita bakal diarahkan ke aplikasinya dan kita bakal masukin password seperti biasa ya men. Nah, pembayaran berhasil. Kalau misal kita reload, ini udah sampai tahap verifikasi manajer investasi, terus kita tinggal nunggu berapa saat, nanti harusnya dananya bakal masuk. Nah, jadi pertanyaan
pertanyaannya adalah, kalau misalnya aku beli di jam 9 malam ini, yaitu di hari Kamis, harga NAV hari apa yang bakal aku dapat? Nah, jawabannya adalah aku bakal mendapatkan NAV di hari berikutnya, yaitu hari Jumat. Kalau misalnya hari Jumatnya nggak libur. Kebetulan besok adalah hari kerja, jadi aku bakal mendapatkan NAV di hari Jumat. Karena ini udah malam, udah lewat jam 1, berarti bakal diprosesnya di keesokan harinya. Jadi aku bakal mendapatkan NAV di hari Jumat. Nah, kemudian unitnya masuk porto pada kapan? Unitnya bakal masuk porto pada hari kerja berikutnya lagi. Dimana hari kerja berikutnya bukanlah Sabtu, bukanlah Minggu, karena Sabtu Minggu itu libur. Maka unitnya akan masuk portoku itu di hari Senin, dan Seninnya itu adalah jam 10.00 malam. Jadi seperti itu ya, man. Nah, kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh lihat di tabel ini. Kalau misalnya kamu nanti ada pertanyaan lagi, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bantu untuk jelasinnya. Cuma kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini bukan hal yang perlu banget dikhawatirin, karena kalau misalnya kamu cuma beda 1 hari, biasa NAV-nya juga nggak bakal bisa beda banget ya. Cuman di video kali ini aku bakal jelasin aja ini supaya kamu lebih mengerti mengenai investasi di reksadana secara lebih mendalam ya, kan? Jadi seperti itu ya. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya buat ke review with me. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis kolom deskripsi supaya kamu bisa dapat bonus saat kamu mulai investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.